Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kelompok kami yang berjudul yaitu Analisis Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam Desain Sistem Drainase. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Farid Kradiansa dengan NPM 083, Devi Nur Jamila dengan NPM 068, Rizkola Azizatul Putri dengan NPM 019, dan Siska Madasari Nababan dengan NPM 26. Baik, selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan pembangunan pemukiman dan kawasan perkotaan berkembang dengan cepat. Perubahan tata guna lahan dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, mengurangi daerah resapan air sehingga limpasan permukaan meningkat dan menimbulkan genangan maupun banjir. Oleh karena itu, diperlukan sistem drainase yang baik dan mampu menampung debit air hujan. Penelitian ini memanfaatkan sistem informasi geografis atau SIG untuk membantu analisis dan desain sistem drainase secara lebih efektif. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap sistem drainase. Yang kedua yaitu bagaimana kemampuan saluran drainase existing dalam menampung debit air hujan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pemanfaatan SIG dalam desain drainase perkotaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kapasitas saluran drainase di Kecamatan Purwosari. Yang kedua yaitu menghitung debit rancangan menggunakan metode hidrologi. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kemampuan drainase existing. Yang keempat yaitu menggunakan SIG untuk membantu desain sistem drainase. Baiklah, selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode analisis hidrologi, analisis hidraulika, dan sistem informasi geografis atau SIG. Data yang digunakan meliputi data curah hujan tahun 2003 sampai 2020, peta topografi, peta tata guna lahan, serta data jaringan drainase existing untuk membantu proses analisis perencanaan drainase. Selanjutnya itu ada yang namanya analisis curah hujan, di mana curah hujan itu rancangan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode log person 3 dengan skala ulangan 5 tahun. Terus intensitas hujan dihitung menggunakan metode Monodel untuk mengetahui curah hujan yang digunakan dalam perencanaan drainase ini. Berikut grafik yang akan digunakan seperti curah hujan yang ada di data sebelah kanan saya. Baiklah, selanjutnya analisis debit rancangan. Perhitungan debit rancangan dilakukan menghitung metode rasional. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya debit air hujan yang akan ditampung oleh saluran drainase berdasarkan intensitas hujan, luas daerah tangkapan dan koefisien limpasan. Baiklah, selanjutnya pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografis digunakan untuk menentukan outlet drainase, membuat jaringan saluran, menentukan slope saluran, menghitung luas permukiman, dan menganalisis daerah tangkapan air. Penggunaan SIG ini dapat membantu proses analisis menjadi lebih cepat dan akurat. Baik, berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan menyebabkan peningkatan koefisien limpasan sehingga debit limpasan permukaan menjadi lebih besar. Sebagian besar ukuran drainase masih mampu menampung debit air, namun terdapat beberapa saluran yang mengalami limpasan akibat kapasitas yang kurang memadai. Selanjutnya, evaluasi kapasitas drainase. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan debit rancangan dengan kapasitas saluran drainase. Jika kapasitas saluran lebih besar dari debit rancangan, maka saluran dinyatakan aman. Sedangkan jika kapasitas lebih kecil, maka dapat terjadi genangan atau limpasan air. Pada penelitian ini, saluran P1 dan P29 mengalami limpasan. Jadi kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu bahwa perubahan tata guna lahan meningkatkan koefisien limpasan dan debit air hujan. Sistem drainase perlu direncanakan sesuai perkembangan wilayah agar mampu mengurangi risiko genangan. Penggunaan sistem informasi geografis atau SIG sangat membantu dalam proses analisis dan desain drainase secara lebih efektif dan akurat. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kami. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.